لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia, mari kita selalu berpuasa, lalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi Allah hidayah, kesehatan dan keberkahan hidup. Dan seterusnya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-23 ini adalah Allah memberikan tantangan kepada manusia tentang Al-Quran, tentang untuk mencontohkan Al-Quran. Karena setiap agama adalah mempunyai kitab yang dianggapnya suci. Salah satunya kalau kita lihat agama Hindu, kitabnya adalah Weda. Kalau di Buddha, kitabnya Tripitaka. Kalau Yahudi, Taurat. Kalau Nasrani adalah Injil. Bagi kita umat Islam, yang kita yakini adalah Al-Quran, kitab suci kita. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang berbahagia, Allah katakan di Al-Quran, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin." Jangan ada yang ragu-ragu terhadap isi Al-Quran itu, supaya dia menjadi hudan lil-muttaqin, supaya dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan adalah bulan suci, diturunkanlah kitab suci kita. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ kalimat diturunkan di bulan suci Ramadan itu adalah Al-Qur'an secara bertahap. Kalau kita lihat secara kronologisnya, untuk apa Allah menurunkan berangsur-angsur ke bumi ini? Karena untuk melihat situasi dan kondisi tidak bisa langsung manusia itu menyesuaikan diri kepada kitab ini. Karena Al-Quran itu sudah tertera di lauh mahfuz, sudah tertera, ada di sana. Cuma diturunkan melalui Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada sama sekali intervensi bahasanya. Karena bahasa Arab laisat Arabi. Lalu
dibahasakan oleh Rasulullah dengan apa kalimat yang disampaikan oleh Jibril itu supaya dimengerti oleh manusia. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Apa yang mendasari kita supaya kita keyakinan kita terhadap Al-Quran tidak ragu-ragu? Karena adalah tidak ada intervensi manusia terhadap isi Al-Quran. Kita lihat contoh Rasulullah SAW. Ada surah Al-Lahab. Al-Lahab itu, Abu Lahab itu sudah dicap oleh Allah, dia adalah penghuni neraka. Tabat yada abi lahabin wa tab. Sudah dicap. Itu masih hidup oleh Abu Lahab. Kalaulah itu intervensi Nabi Muhammad, itu buatan Nabi Muhammad, pastilah Abu Lahab akan melakukan daripada kebohongan Rasulullah, saya buatlah masuk Islamlah saya, supaya tidak benar kalimat daripada Rasulullah. Ternyata bagaimanapun Abu Lahab tetap sampai mati tidak masuk Islam, karena dia sudah dicerahkan. Ini ada tanda dari pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tahu kita Abu Lahab itu memang tidak akan masuk Islam, malah justru benci terhadap Islam. Tapi dia mengakui pada saat waktu dia rindu dengan kalimat Al-Quran itu, dia berbisik-bisik dengan Abu Jahal, jangan kita dengarkan Nabi Muhammad baca Al-Quran. Tapi secara diam-diam kerinduan juga mendengarkan Al-Quran itu. Ia pergi mendekati rumah Rasulullah mendengarkan Al-Quran. Padahal sudah janji dengan Abu Jahal tidak boleh pergi. Ternyata Abu Jahal pergi mendengarkan Al-Quran itu. Lalu datang dia bertemu di satu tempat itu sendiri. Oh, kemana? Dengarkan Nabi Muhammad baca Quran. Akhirnya mereka walaupun tidak masuk Islam tetapi rindu terhadap bacaan Al-Quran. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Al-Quran itu jelas tidak ada intervensi manusia. Dimanapun kita lihat Al-Quran itu sama bahasanya. Walaupun di Jerman, walaupun di Mekah, di Arab, di Indonesia, sama bahasa. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jangan ragu-ragu terhadap isi Al-Quran itu, karena hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi petunjuk bagi manusia, supaya manusia, karena Allah menciptakan manusia, diberikanlah petunjuk. Tapi siapa yang membacanya, siapa yang mempelajarinya, dia akan mendapatkan ruh Al-Quran dalam diri. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Semulia-mulia manusia di sisi Allah adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Diberi dia ihdinas siratal mustaqim. Jangan ragu-ragu, apalagi menghafalkan Al-Quran tersebut akan diserahkan. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Adakah orang yang ingin mencontoh Al-Quran ini? Kata Allah ini, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin misli. Kalau kamu memang tidak percaya ini perkataan dari Allah, dari saya kata Allah, coba buat satu surat Al-Quran. Wadah suratnya, kalau tidak mampu sendirian, buat bersama-sama, ajak kelompoknya.
ternyata tidak ada yang mampu. Ada yang mencoba? Ada nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab. Ada Masyarullah, dia ingin mengikrarkan dirinya, air masa Rasulullah dia mengikrarkan sebagai nabi. Lalu dia buat ayat itu. Salah satunya contohnya surah Al-Tin. Lalu dia contoh surah Al-Tin. Al-Tin, kalimatnya di Al-Tin, Mal-Tin, wa ma adraka mal-Tin, lahu qurtumul qutawi, lahu zaid. Itu kalimat. Kalau dalam bahasa kita apa itu? Kita lihat dari makna. Al-Tin, gajah. Mal-Tin, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-Tin, tahukah kau apa itu gajah? Lahu qurtumul qutawi, belelehnya panjang. Beleleh ada beleleh. Lahu zaid, dan ekornya panjang. Kalimat seperti itu kira-kira kalau lewat gajah pastilah kita tahu ada belelehnya, ada ekornya, pasti itu gajah. Tidak ada makna yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab. Sampai sekarang siapa yang mencontoh-contoh Al-Quran itu, kata Allah, Anda tunggulah azab. Karena innalah nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, kata Allah, aku turunkan Al-Quran itu, aku yang menjaganya, akan saya jaga dia dimanapun. Tak mungkin saja kalau di Indonesia ini atau di perkalutan ini bisa saja hilang, tapi Al-Quran itu tidak akan bisa hilang sampai zaman apapun, karena dia sesuai dengan Al-Quran itu zaman apapun. Malah justru teknologi sekarang yang bertambah canggih, ketemu kebesaran Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita metodologikan, dilihat makna dan Al-Quran itu adalah sangat sesuai dengan teknologi sekarang. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Yang kedua, kenapa kita harus yakin kepada Al-Quran itu? Karena sesuai dengan fitrah kita. Al-Quran itu sesuai dengan fitrah kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Manusia itu dalam keadaan suci. Kesuciannya itu adalah Islam. Apa itu fitrah? Laki-laki pasti senang dengan wanita, wanita pasti senang dengan laki-laki. Supaya mereka rukun dan damai, dibuatkan aturan dalam Al-Quran. Itu kemarin saya lihat dengan antara Roma Irama dengan mualaf dari Australia. Apa kata beliau? Kenapa indahnya setelah kami membaca Al-Quran ini, melihat aturan Al-Quran ini, barulah kami rukun dan damai rumah tangga. Karena situ ada, sifatnya di situ adalah rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu karena sesuai. Apalagi makan kita pun diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Ramadan ini kita berpuasa, disuruh oleh Allah berpuasa supaya apa? Supaya terkontrol apa makanan yang dalam tubuh kita. Tapi ada agama lain puasanya 40 malam tidak makan, bisa mati. Kaum muslimin sedang sholat Jumat dan berbahagia. Kita enggak diberi berhubungan dengan suami istri oleh malam hari. Hanya siang hari yang menahan hawa nafsu, menahan amarah, jangan menghina. Supaya apa? Supaya kita terkontrol dan maka kita tetap malah justru menyehatkan kita. Indah tidak ada sesuai dengan fitrah kita. Al-Quran banyak lagi contoh-contoh yang berkembang. Yang ketiga, Al-Quran itu kenapa kita yang tinggi dengan benar? Tidak ada timbang tinggi.
Al-Quran ini dalam tumpang tindih. Antara ayat dengan surah Al pertama sampai surah yang terakhir tidak ada yang seperti. Ada lagi kitab yang lain. Ada Tuhan satu, ada Tuhan anak, ada Tuhan, ada 3 Tuhan. Gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas. Kalimat lahum dinuhum wala baik. Ilmu agama dan ilmu jelas dia. Tidak ada tumpang tindih. Walaupun ada orang yang menerjemahkan menselewengkannya, akhirnya hidupnya orang lain. Oleh sebab itu tidak ada tumpang tindih. Ada lagi, Al-Quran itu adalah benar yang dari dalam kata ini supaya dalam rohnya apa sikap kita baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apa yang ada diberitahukan oleh Allah melalui kalam Allah supaya manusia tahu apa isi bumi ini, alam semesta ini. Kaum muslimin dengan syarat, mari kita belajar Al-Quran supaya dia di sisi Allah, supaya datang roh sesuai dengan namanya An-Nur, Al-Huda. An-Nur bercahaya kita kalau kita selalu baca Al-Quran. Datang nur dari Allah SWT. Kalau Huda supaya ditunjuki jalan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta setiap satu. Ihdinas siratal mustaqim setiap salat. Lalu inilah Al-Quran jalannya. Baca Al-Quran itu supaya kita dapat jalan yang lurus dalam kehidupan kita, supaya tenang dan terang. Zikrullah adalah satu zikir, menzikirkan zikir kita kepada Allah, membaca Al-Quran membuat ketenangan dalam hati kita. Syifaa'un lima fis-sudur. Al-Quran ini pada obat penyakit kita. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita yakini Al-Quran dengan benar, kita baca, kita pelajari, jangan hanya untuk membaca serangkai huruf, tetapi sampai makna dan tujuan dari Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fakta dulu yang bil abasar, la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau memang mau ingin kita kaum muslimin dalam diri kita, Al-Qur'an itu membawa kita di jalan yang lurus, supaya kita tenang, yakinilah dia, percayailah, pelajarilah dia, supaya datang ruhnya kepada kita. Ada ulama sufi mengatakan bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran konsisten setiap malam, setiap hari, nanti di dalam kubur akan datang mendampingi kita. Ruh di Al-Quran itu tidak sanggup malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada kita, karena ada yang menjaga kita dengan ruh Al-Quran. Siapkanlah diri, karena hidup kita ini wabit akhir hidup, ada akhir hidup kita. Jalan kita untuk mendapatkan akhir hidup itu adalah membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran,
supaya kita mendapat jalan yang lurus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i innaka sami'un qaribun ya qadir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fil jasadi wal ziyadata fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi shafaatil najat minan nar wal fitnatil hisab. Allahumma a'udzu bil 'ilmi wa zayyid bil rizqi wa bil taqwa wa jalil afiyat wa jalil afiyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Isad wa hidayah Baru balatik Tuhan akan sholat. Allah